Halo Sobat NTMC, salam lalu lintas. Kembali lagi bersama aku Bribtu Anggun dalam Lapor NTMC. Dalam program ini kita akan melihat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan sebagai bahan pelajaran dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata tertib aturan saat di jalan dan kewaspadaan saat berkendara. Untuk sahabat NTMC yang melihat adanya pelanggaran di jalan, bisa juga mengirimkan video rekaman pelanggarannya melalui sosial media kami di @ntmcchannel dan jangan lupa pakai hashtag lapor NTMC supaya nantinya kita bisa dapat tayangkan dan segera ditindaklanjut. Kali ini kita akan membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja dan juga anak-anak atau generasi milenial yang biasa kita sebut dengan bocil. Secara aturan, para remaja yang belum menginjak usia 17 tahun dan tidak memiliki SIM dilarang untuk menggunakan kendaraan bermotor, apalagi masih bocil. Tapi saya yakin nih, sahabat NTMC pernah melihat mereka seliuran di jalan raya. Biasanya ya, gayanya tuh agak tengil dan ugal-ugalan, contohnya seperti video yang berikut ini. Aduh adek, makanya belajar yang bener dulu, ikut ujian SIM dulu, biar tahu gimana sih caranya berkendara yang benar. Bukannya kayak mau adu banteng sama mobil gitu, iya nggak sih? Bukannya cari selamat dengan berkendara di jalur yang benar, lah ini malah uji nyali, terus mau nabrakin motor ke mobil. Wah, mungkin si adek terinspirasi dari film-film action kali ya. Tapi ingat, itu kan di film. Kalau salah ada pengaman di kanan kirinya, terus ada tim medisnya, ada peran penggantinya. Nah, kalau di dunia nyata, ya tanggung sendiri akibatnya. Dan saya ingatkan supaya paham, aksi ugal-ugalan yang dilakukan adik tadi ada sanksinya loh, karena dilakukan dengan sengaja dan dapat membahayakan nyawa orang lain. Sesuai pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pelanggaran dapat dikenakan pidana paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Nah, kalau sampai terjadi kecelakaan, hukuman pidana dan dendanya makin nambah. Apalagi kalau sampai ada kecelakaan dan ada kerusakan, makin habis deh uang tabungannya. Belum lagi adik-adik yang tadi nggak pakai helm, terus nggak punya SIM karena masih di bawah umur. Aduh, pusing deh kakak mikir hukuman dan dendanya banyak banget ya. Mending kamu belajar di rumah aja deh, supaya uang jajannya bisa ditabung buat beli sepeda atau beli PS. Bukan buat bayar biaya rumah sakit dan juga denda. Selanjutnya nih, masih dengan pengendara-pengendara muda yang mengemudi dengan semangat membara. Padahal belum cukup umur. Kalau tadi ada anak remaja, nah ini adiknya. Masih bocah tapi udah nyetir motor. Mana ngebut lagi dan nggak pakai helm. Daripada makin kesel, mending kita lihat videonya. Waduh, itu motor sama badan si adek masih lebih gede motornya loh. Kalau lagi berhenti, aku yakin kaki si adek juga nggak sampai ke bawah buat nahan motornya. Untungnya kejadian ini terjadi di jalanan yang kecil dan relatif lebih sepi. Jadi pengendara lain juga berkendara dengan kecepatan rendah. Bayangkan nih ya, kalau hal ini terjadi di jalan raya yang memang besar dan juga ramai dan banyak kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Aduh,
Serem banget, aku nggak bisa ngebayanginnya. Jadi pesan saya nih buat orang tua, jangan biarkan hal ini terjadi pada anak Anda. Beri pengertian, didiklah anak-anak Anda dan tanamkan di dalam benak mereka bahwa berkendara butuh tanggung jawab yang besar dan bukan hanya sekedar bisa ngegas di jalan. Ini juga pesan yang cocok untuk para pengendara yang sudah memiliki SIM. Jangan hanya cuma bisa ngegas, tapi juga harus bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan anak kecil tadi? Nah, ngomong-ngomong soal ngegas, video laporan berikutnya akan menunjukkan akibat dari berkendara, tapi taunya cuma ngegas. Pemeran utamanya tetap adik-adik kita yang lucu dan super menggemaskan. Seperti apa tingkah lucu dan menggemaskannya mereka? Tonton videonya. Tuh kan, yang lucu dan menggemaskan gak cuma 1 atau 2 ya. Ini langsung 3 loh, boncengan 3, gak heran. Jadi gampang hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh di tikungan. Apalagi kalau kita perhatiin, tadi jalanannya kelihatan licin karena basah. Dan adik-adik ini sama sekali tidak mengurangi kecepatan saat melintas di tikungan. Langsung gaspol, terus nyungsep deh. Kalau kita lihat, adik-adik tadi juga tidak ada yang menggunakan helm. Mungkin adik-adik tadi juga nggak tahu kalau nggak pakai helm itu ada hukumannya. Nih, kakak kasih tahu hukumannya apa. Menurut pasal 287 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Nah, itu baru karena nggak pakai helm ya. Karena adik-adik tadi bonceng 3, jadi pasti hukumannya akan ditambah. Menurut pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah loh, uang THR Idul Fitri kemarin habis buat bayar denda nih. Makanya adik-adik tahan dulu ya, naik sepeda aja dulu. Nanti kalau udah gede, belajar naik motor dan lulus ujian SIM, baru deh pakai motor keliling-keliling. Eits, tapi tetap gak boleh bonceng 3 dan pastinya harus pakai helm. Nah, kalau mau belajar naik motor harus tetap jaga keselamatan. Tetap pakai helm supaya kalau terjadi kesalahan tidak mengalami cedera serius. Apalagi nih kalau kesalahannya seperti video yang satu ini. Lihat ya. Waduh, bukannya pakai helm, malah pakai kain lembut buat ngelindungin kepala. Ya nggak bisa nahan benturan dong, Dek. Kalau kita perhatiin nih, kendaraan yang dipakai juga tidak standar. Aku jadi ragu nih sama remnya, berfungsi atau enggak ya? Kalau mau belajar naik motor, jangan sembarangan ya sahabat, resikonya besar loh. Jadi jangan disamain dengan belajar naik sepeda. Perlengkapan keselamatan juga harus dipakai dan kondisi motor yang digunakan juga harus diperhatikan. Jadi kita bisa belajar dengan aman dan juga nyaman. Selain adik yang tadi yang masih belajar, abang yang udah jago naik motor pun ternyata bisa nyungsep ke sawah loh. Kok bisa? Nih, lihat videonya. Pak,
was a nasty, nasty high side. Ended up running to the first couple of corners. That's brave by Quattararo up the inside of Cal Crutchlow into the first couple of corners. Rossi's gone down. Tino Rossi's gone down mid-pack. It's another disaster for the Doctor. Pantesan nyungsep. Bukannya berkendara dengan normal, ini malah atraksi pakai motor. Tanpa helm dan motor yang digunakan tidak standar pula. Kalau sampai ketemu petugas di jalan, abang manis kita yang satu ini bisa dihukum karena atraksinya yang membahayakan dan juga motornya yang tidak standar. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 285 Ayat 1, bahwa setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi gimana bang? Abis nyungsep dan tahu bisa dipenjara, masih mau pakai knalpot racing dan ban super langsing? Gak usah dulu ya bang, lebih baik pakai yang standar-standar aja. Buat keselamatan abang sendiri, karena kita semua di NTMC ini sayang sama abang. Dan pastinya nggak mau sampai abang celaka di jalan. Terima kasih buat sahabat NTMC yang telah mengirimkan laporannya ke akun Instagram NTMC Channel. Jangan lupa berkendara dengan hati-hati. Jika terjadi masalah, jangan segan untuk lapor ke NTMC. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib. Sampai jumpa di episode Lapor NTMC selanjutnya dan salam lalu lintas. Bye!